taman energi bunga. Kau sudah keterlaluan, saudara Cujing. Jangan kamu pikir aku akan membiarkanmu bertindak sesuka hatimu. Wan Chunjing tidak mau mendengarkan kata-kata Kang Jian. Dia segera melesat dan mengarahkan tapak ke arah Ho Chen. Teknik neraka, tapak raja api. Telapak tangan Wang Chunjing berubah menjadi merah menyala. Dengan kecepatan tinggi, tapak Wang Chunjing sudah mendekati Ho Chen. Jian Heng tidak sempat bergerak menyelamatkan Ho Chen. Sedang pukulan Kang Jian pun juga sudah hampir mendekati Wan Chunjing. Teknik petir sambaran dewa petir. Teknik ilusi barang cermin. Jar, jar. Saat bersamaan, tapak Wang Chunjing mengenai dada Ho Chen. Namun Ho Chen pecah seperti kaca dan pukulan Kang Jian tepat mengenai punggung Wan Chunjing, sehingga meledak seperti suara petir. Seluruh tempat di dalam sekte bergetar seolah-olah ada gempa. Suara yang menyerupai halilintar terdengar hampir oleh seluruh penghuni sekte. Liu Jin dan Liu Wei yang hampir tiba berhenti seketika. Raut wajah Liu Jin semakin memburuk. Dia tahu getaran dan ledakan yang ia rasakan adalah suara pertempuran. Liu Jin segera secepat mungkin bergerak. Saat hampir tiba, dia melihat beberapa petinggi dan pendekar tingkat tinggi lainnya juga menuju ke rumah Kang Jian. Apa aku sudah terlambat? Liu Jin dan yang lainnya tiba, namun tempat itu sekarang penuh dengan debu yang berterbangan. Setelah agak terang, terlihat Kang Jian yang masih berdiri. Wan Chunjing juga, namun terluka. Di depannya sebuah cermin retak dan terbakar. Jiang Heng hanya mematung. Perubahan energi. Kau sudah bisa menguasai perubahan energi. Wan Chunjing kaget dan batu darah. Dia tidak menyangka serangan tapaknya ternyata menghantam sebuah kaca tebal. Kang Jian juga sama kagetnya. Sedangkan Jiang Heng segera berlari ke belakang kaca yang retak. Saat tiba di belakang cermin, dia lebih kaget dari yang lainnya. Biarpun Ho Chen berhasil membuat cermin sebagai penghalang, namun energinya tidak cukup untuk menahan kekuatan energi yang Wan Chunjing lepaskan. Ho Chen terbaring lemas. Darah keluar dari bibirnya, sedang dadanya sedikit menghitam akibat terbakar. Ho Chen berusaha bangun dengan bantuan Jian Heng. Ho Chen terjatuh dan tidak sadarkan diri. Baik Kang Jian, Liu Jin, Jian Heng, semua petinggi dan sesepuh menjadi begitu murka dan melepas aura energi kematian secara bersamaan. Lebih baik kamu mati, Wan Chunjing. Kamu sudah membuat kehancuran di sekte ini dengan melukai guru besar kita. Kang Jian melepaskan seluruh energinya, begitu juga yang lain. Guncangan semakin dahsyat akibat seluruh jagoan melepaskan kekuatan energinya secara bersamaan. Langit tertutup awan gelap, petir menyambar di mana-mana. Wan Chunjing begitu mendengar Kang Jian menyebut Ho Chen sebagai guru besar mereka, langsung kaget. Dia bingung dan juga penuh tanda tanya. Ketika Kang Jian dan yang lainnya hampir maju bersamaan, Wan Chunjing segera menarik energinya. Dia berdiri dan berkata, apa maksud kalian dengan guru besar kita? Sebelum kalian membunuhku, ceritakan dulu kepadaku, agar aku bisa mati dengan tenang. Mereka semua berhenti. Mereka merasakan aura energi kematian Wan Chunjing juga sudah tidak ada. Setelah beberapa saat, baru mereka sadar kalau Wan Chunjing memang belum mengetahui siapa Ho Chen sebenarnya. Di mana aku? Apa aku sudah mati? Ho Chen membuka mata. Dia tidak merasakan sakit atau sesak lagi di dadanya. Ho Chen duduk dan melihat ke sekelilingnya. Dia melihat taman bunga yang sangat luas, namun di bawahnya bukan tanah biasa. Tanahnya berwarna putih terang. Setiap kali dia menginjak tanahnya, maka akan ada debu yang berterbangan. Debunya sangat halus dan harum. Ini bukan duniaku, jadi aku benar-benar sudah mati. Ho Chen tersenyum kecut. Dia tidak menduga mati begitu cepat. Dia belum bisa membalas kematian orang tuanya dan juga seluruh orang-orang yang mati di desa air bukit. Ho Chen berjalan mengikuti jalan kecil di tengah-tengah bunga. Setelah jalan cukup lama, Ho Chen tidak menemukan siapa-siapa, bahkan kupu-kupu pun tidak ada. Apa ini yang disebut surga? Kenapa sepi sekali? Ho Chen berniat untuk kembali. Saat membalikkan badan, dia melihat dinding hitam tepat di belakangnya. Hah? Kenapa begini? Ho Chen merasa kesal. Dia merasa hidup susah, mati pun lebih susah. Karena tidak ada jalan lain. Ho Chen melanjutkan kembali perjalanannya mengikuti jalan kecil tersebut. Setelah jauh berjalan,
Dia melihat ada seseorang yang memakai jubah serba putih duduk memandang langit. Ho Chen mendekat dan sesekali juga ikut memandang langit. Permisi, saya... Ho Chen berbicara dengan gugup, namun orang itu hanya mengangkat jarinya ke bibir menandakan untuk diam. Ho Chen langsung diam. Dia juga kadang melihat ke langit. Dia bingung apa yang dipandang di langit. Setelah cukup lama Ho Chen merasa tidak tahan, dia segera membungkuk dan berniat untuk pergi. Saat akan melangkah, orang tersebut mulai berbicara. Orang yang tidak bersabar tidak akan pernah mencapai tujuannya. Orang yang terlalu percaya diri tidak akan pernah melihat hasilnya. Orang itu menoleh ke Ho Chen, lalu tersenyum. Ho Chen merasa sangat bingung dengan maksud orang tersebut. Maafkan saya, senior. Nama saya Ho Chen. Saya baru mati dan baru tiba di sini. Jadi saya tidak tahu nama tempat ini. Tempat ini adalah Taman Energi Bunga. Di sini adalah alam dunia yang berbeda dengan alam duniamu. Lalu orang itu menatap Ho Chen. Kamu tidak perlu memanggilku senior. Panggil saja aku Yu. Dan satu lagi, kamu belum mati. Kalau saya belum mati, kenapa bisa berada di sini? Bukankah seharusnya saya ada di Bukit Halilintar? Ho Chen semakin menjadi bingung. Kemudian Yu menjelaskan kalau saat ini tubuhnya masih di sana, namun roh energinya lah yang ada di sini. Lebih tepatnya ini di bawah alam kesadaran Ho Chen. Cukup lama Ho Chen berbicara dengan Yu. Tanpa terasa sudah 3 hari dia di sana. Jadi, kalau saya ingin keluar dari tempat ini, saya harus menyerap semua energi di dunia ini. Benar. Energi dunia ini mencapai 4.000. Untuk bisa menyerapnya, kamu harus membuka 4 dari 6 pintu alam dalam dirimu dan 2 dari 4 pondasi. Sekarang aku akan mengajarkanmu membuka pintu pertama, yaitu pintu pemurnian. Yu terus memberitahu cara membuka pintu alam dan pondasinya. Setelah 1 minggu berlatih, Ho Chen berhasil membuka 4 pintu dan 2 pondasinya. Bagus, ternyata memang benar kamulah yang dipilih. Aku sudah mengajarkanmu. Sisa 2 pintu dan 2 pondasimu. Saat kita bertemu lagi untuk menjempurnakan. Sekarang hisaplah energi ini. Aku akan pergi. Setelah berkata demikian, Yu berubah menjadi butiran cahaya. Ho Chen membungkuk ke arah Yu menghilang. Terima kasih senior Yu. Ho Chen kemudian mulai bermeditasi.